Terus bagaimana hubungan dengan anak-anak saya yang pesantren? Ini Jika sudah bersuci, maka wudhunya batal. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah pemirsa, kita dapat bersua kembali di pagi hari ini, hari Selasa tanggal 21 November. Dan kali ini acara yang kita gelar yaitu live interaktif menjaga iman, yaitu live interaktif tentang pembahasan seputar akidah Islam. Dan acara ini dipandu oleh Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan yang langsung telekonferensi tersambung ke Jakarta melalui kota Maros atau kota Makassar, tepatnya di Maros, Sulawesi Selatan. Nah, dekat ya. Barakallahu fiikum. Dan ini jika ingin bertelepon, kami tunggu teleponnya di nomor telepon yang ada di atas kepala saya tuh. 021 kode Jakarta ya. 021 212 32333. Nah, itu dia nomor teleponnya ya. Dan bagi pemirsa yang ingin ta'awun dakwah bersama Fatwa TV, kami telah menyediakan nomor rekeningnya yang tertera di layar berikut. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum. Dan tidak berpanjang lebar, sekarang kita coba sapa Ustadznya ya. Semoga Allah lancarkan nih koneksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar antum, Ustadz? Alhamdulillah baik. Gimana kabar antum? Kami juga baik Sehat, di ya? sini. Alhamdulillah di sini Ustadz baik. Antum di Mahat, Ustadz? Atau di mana? Ya, alhamdulillah di Mahat, ya? kantor langsung. Ya, Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair. Itu Urwah nama bin Zubair. Ya, nama sahabat Ustadz ya? Nama tabi'in. Jadi Nama anaknya Zubair bin Awam. Oh ya, namanya. Barakallahu fikum. Dan di Maros ya, Ustadz ya, dekat Bandara Sulawesi Selatan ya, Ustadz ya? Pas, ya. Ya, alhamdulillah begitu. Barakallahu fikum, Ustadz. Ustadz, kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah merelakan sebagian waktunya, sedikit waktunya, 1 jam dalam sepekan untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dewanfatwa.com/tanyakan. Itu dia tempat bertanya pemirsa bagi yang ingin bertanya ya, begitu. Dan Ustadz, untuk di pagi hari ini mau dong kita dikasih siraman nasihat atau tausiah singkat. Tausiah singkat seputar bagaimana, apa yang bisa dapat kita lakukan begitu Ustadz untuk saudara kita yang di Timur Tengah sana yang sedang dalam dicoba sama Allah ya, diberi ujian. Dan kita di sini apa sih yang bisa kita lakukan di sini Ustadz, dengan kondisi kita yang ya kapasitas kita cuma bisa, apa yang bisa kita lakukan gitu Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Tafadhol. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Juga dalam hadis lain Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan orang-orang beriman ibarat satu tubuh dalam hal kasih sayang, tolong menolong dalam persaudaraan di antara mereka. Maka apabila salah satu anggota tubuh merasa kesakitan, maka yang lain juga ikut merasa kesakitan, ikut begadang dan merasakan panas demam. Maka apa yang bisa kita lakukan? Tentu kita berusaha merasakan dan membayangkan bagaimana kondisi saudara-saudara kita bersama kaum muslimin, bersama orang-orang beriman, dibantai,
dibombardir siang dan malam. Maka yang bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah berperang itu atau berjihad itu ada dua. Dengan senjata, ya, mengangkat senjata secara langsung, juga dengan doa. Dan tidak boleh kita meremehkan perkara doa ini. Karena tidak ada yang lebih kuat yang kita miliki melebihi dari kekuatan doa. Bahkan Nabi SAW di perang Badar, beliau merengek, menangis, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditolong, diselamatkan, dimenangkan dari tentara-tentara kufar. Maka kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam agar Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita di Palestina, di jalur Gaza yang dibantai oleh kaum Yahudi. Semoga Allah melaknat mereka semua. Kemudian di samping berdoa tentunya kita berusaha ya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kita mengetahui bahwa para pemimpin negara-negara Islam sudah berkumpul mencari solusi dan berusaha menghubungi ya pihak-pihak terkait yang mampu untuk menghentikan genosid ini. Dan kita sebagai rakyat biasa juga mengumpulkan harta kita, berdonasi, menyumbangkan apa yang kita miliki dan kita kirim kepada saudara-saudara kita di Palestina. Juga himbauan ya kunut nazilah dari pemerintah kita, khususnya Kementerian Agama, kita berusaha untuk melakukannya. Juga semampu kita ya memboikot produk-produk ya Yahudi, ya produk-produk yang mendukung ekonomi musuh-musuh Islam, orang-orang kafir yang mereka gunakan untuk membantai saudara-saudara kita di sana. Maka ya memboikot ini salah satu upaya yang bisa kita lakukan, dan tentunya kita tidak mungkin bisa maksimal memboikot semua produk-produk mereka yang mana sebagian kita tidak bisa lepas. Tapi apa yang tidak bisa kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Dan tidak bisa kita lakukan juga kita tidak lakukan. Dan ini juga perlu kita proporsional dalam melakukannya. Jangan sampai justru yang terdampak adalah kaum muslimin sendiri ya. Jika kita salah dalam memboikot produk tertentu, sehingga yang menjadi dampaknya adalah kaum muslimin sendiri. Perlu kecerdasan dalam masalah ini. Dan tentunya ya di samping semua yang disebutkan tadi, yaitu berdoa kepada Allah, mendonasikan harta kita, lakukan qunut nazilah, memboikot produk-produk yang mendukung ya, pembantaian atau mendukung ekonomi mereka, ya, kita tentunya harus sadar bahwasanya kelemahan kaum muslimin adalah disebabkan jauhnya mereka dari agamanya. Nabi SAW sudah memperingatkan kita semua sejak 1400 tahun yang lalu bahwasanya kita semua akan diperlakukan oleh musuh-musuh kita seperti makanan yang dikerumuni oleh banyak orang. Kemudian sebagian sahabat bertanya, apakah ketika itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, bal antum yawma idzin katsir. Tidak, kalian ketika itu justru banyak. Lakinnakum gutha kagutha is-sail. Tapi kalian hanya seperti buih di lautan. Karena kalian ya, cinta dunia dan takut mati. Dan tidak akan kembali kemuliaan kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kata sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, "Famahma ibtaghaina al-izzata fi ghairihi a'azzalana Allah. Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Famahma ibtaghaina al-izzata fi ghairihi a'azzalana Allah." Kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla karena agama kita. Bukan karena bangsa kita ya, bangsa Arab atau selainnya, tapi karena kita umat Islam. Maka apabila kita mencari kemuliaan selain dari agama kita, maka Allah akan menghinakan kita. Maka ya, kita yang alhamdulillah masih aman, ya, kita harus semangat
kembali kepada agama kita, memperbaiki akidah kita, mempelajari akidah dengan benar, meluruskan akidah kita yang masih keliru, ya mungkin masih menyimpang, masih tercampuri kesyirikan, bid'ah, khurafat, ya. Kemudian membersihkan agak ibadah kita juga, meluruskan, memperbaiki ibadah kita, ibadah sholat kita terutama, ya. Mengeluarkan zakat kita, ya, memperbaiki ibadah-ibadah yang lain, hubungan kita dengan sesama muslim, dengan tetangga, dengan kerabat, orang tua, ya. Karena semakin kita berpegang teguh dengan agama kita, maka agama ini semakin kuat. Dan yang perlu, ya, menjadi kabar gembira bagi kita semua bahwasanya agama Islam ini pasti menang. Kita tidak boleh ragu, Islam ini tidak akan hilang dari muka bumi. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin untuk menolong agama ini, maka agama ini pasti menang dengan kita ataupun dengan selain kita, karena pasti Allah Subhanahu wa taala menyiapkan orang-orang yang menolong agama ini. Itu yang harus kita yakini, bahwasanya agama Islam pasti menang, akan terus ada sampai menjelang hari kiamat. Dan wajar ya, kadang-kadang Islam menang, kadang dikalahkan. Bahkan Nabi SAW tidak semua peperangan beliau memenangkan. Tapi kita harus introspeksi diri, ya. Kita harus kembali mempersiapkan iman kita, ya, terutama juga ekonomi kita harus perkuat, ya, persenjataan kita harus kita perkuat sehingga tidak, ya, diremehkan oleh musuh-musuh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita semua. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah seperti itu ya nasihat dari antum. Jadi kita Islam ini akan ada sampai hari kiamat insyaallah. Allah sudah jamin, dan kemudian kita yang masih aman ya Ustaz ya. Jadi harus semangat ya Tat ya, untuk menimba ilmu, terutama untuk yang paling penting, yang urgent adalah ilmu akidah ya Ustaz. Akidah itu modal utama itu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian sepertinya kita bisa mulai ini Ustaz dari pertanyaan pertama ini. Dari pertanyaan pertama datang dari Bapak Gatot di Malang, Kabupaten Malang ya, Jawa Timur ya. Begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Iqbal, izin bertanya, bolehkah saya mengikuti beberapa atau semua mazhab dalam beribadah? Syukran jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang diperintahkan kepada kita yaitu mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dalam semua ibadah kita. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan perkara yang baru dalam agama ini, ya, dan tidak ada perintahnya dari kami, contohnya dari kami, maka akan ditolak, ya, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sebelum kita beribadah, kita harus mengetahui, ya, apakah ini ada perintahnya, ada dalilnya. Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Dalam ibadah haji Nabi mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik haji kalian. Maka kita wajib untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam dalam perkara ibadah. Kalau kita seorang penuntut ilmu, pandai bahasa Arab, ingin mempelajari mazhab tertentu, maka ini dibolehkan. Kita mulai belajar dari fikih dasar mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali atau mazhab Maliki, maka dipersilahkan. Ya. Boleh kita bermadzhab, tidak wajib, dan tidak boleh kita fanatik, ya, karena kebenaran itu tidak dimonopoli oleh mazhab tertentu. Ya, seandainya kita memilih mazhab tertentu, mazhab Syafi'i misalnya, ya, dan ternyata setelah kita terus belajar, kita mengetahui bahwa dalam permasalahan tertentu ternyata pendapat mazhab Syafi'i lemah, maka kita tinggalkan pendapat tersebut dan mengambil pendapat dari mazhab yang lain. Jadi, ya, kalau kita seorang muqallid, ya, tidak pandai bahasa Arab, hanya bertanya, maka kita mengikuti ustadz yang kita yakini tentang ketakwaannya dan kedalaman ilmu. Itu yang kita ikuti. Ya, adapun mencampur semua madhab, ya, apalagi sampai mencari yang paling ringan dari madhab-madhab tersebut, ini tentu dilarang, ya, dan tidak diperbolehkan.
Jadi ya cara kita beragama adalah berusaha mengikuti dalil. Ya. Kalau kita belum paham dalil, belum bisa merujuk kepada dalil sendiri, maka kita mengikuti salah satu ustadz atau mempelajari ilmu dari ustadz-ustadz, ya tidak harus satu. Ya. Dari beberapa ustadz yang kita yakini, kita ketahui, telah direkomendasi oleh ustadz-ustadz yang kita percaya, bahwasanya dia adalah orang bertakwa, juga keilmuannya jelas. Ya. Kalau kita seorang awam, maka cukup kita bertanya tentang agama kita. Kalau kita seorang penuntut ilmu, mampu untuk mengkaji dalil, kita bisa mengkaji dalil sendiri. Bahkan ya bisa meningkat menjadi seorang mujtahid jika terus ya seorang penuntut ilmu itu belajar. Jadi ya demikian jawaban yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Masya Allah, seperti itu ya. Jadi yang diwajibkan itu bukan mengikuti mazhab, tapi mengikuti Rasulullah SAW ya. Barakallahu fikum. Ya, Dan nggak boleh mengambil yang paling ringan dari mazhab-mazhab itu pindah, nanti pindah yang ringannya. Betul. Lucu juga begitu. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih nasihatnya, jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya untuk saya, teman-teman juga pemirsa Fatwa TV yang menyaksikan acara ini. Berikutnya pertanyaan datang dari Aisyah di Bekasi, Jawa Barat. Nah, begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Iqbal, afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika kita mimpi buruk lalu kita memberitahu teman atau saudara bahwa kita baru aja mengalami mimpi buruk, nah tanpa memberitahukan detail mimpi kita. Nah, apakah ini diperbolehkan Ustaz? Jazakallahu khairan atas nasihatnya. Ya, yang pertama tentunya saya nasihatkan kepada para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, ya di antara adab yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam yaitu sebelum tidur kita berzikir, dan perlu kita ketahui bahwasanya zikir sebelum tidur cukup banyak ya. Ya. Di antaranya ayat kursi, barang saya membaca ayat kursi ya maka dia tidak akan diganggu oleh syaitan sampai pagi hari. Juga dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun sampai la yukallifullahu nafsan. Dua ayat terakhir pokoknya dari surat Al-Baqarah, barang siapa yang membaca dua ayat itu di satu malam maka akan mencukupinya dari semua keburukan, menjaganya dari semua keburukan. Kemudian mengumpulkan dua tangan kita, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan dan diusapkan ke bagian tubuh kita yang bisa kita capai, diulang 3 kali. Juga banyak sekali ya zikir-zikir yang lain, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim, amutu wa ahya ya, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana wa kam mimman la kafi wa la mu'ya. Tentunya semakin kita baca semua ya, itu ada dalam buku-buku zikir ya. Kalau kita baca setiap hari, insya Allah tidak perlu lagi kita memegang buku atau memegang HP, kita bisa hafalkan secara otomatis, insya Allah. Kalau kita baca zikir-zikir tadi, kita aman ya dari gangguan syaitan ketika tidur. Dan ketahuilah bahwasanya mimpi buruk itu tidak boleh diceritakan. Ya, mimpi buruk itu tidak boleh diceritakan, dan kita berdoa kepada Allah ya apabila kita diganggu oleh syaitan dalam tidur kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaannya, dari hukumannya, dari keburukan hamba-hambanya, dari godaan dan bisikan syaitan, dan dari kehadiran mereka. Ini ya dikatakan oleh Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian kaget, takut ya, ketika tidur, maka hendaklah membaca doa tadi. Karena mimpi tersebut tidak akan membahayakan. Ya. Jadi jangan diceritakan. Sebaliknya jika mimpi baik dan benar-benar ya mimpi itu terlihat, maka boleh kita ceritakan kepada orang-orang yang kita sukai, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang menginginkan kebaikan kepada kita. Kalau mimpi buruk, maka berlindung saja kepada Allah, tidak perlu diceritakan kepada siapapun, dan insya Allah tidak akan mengganggu diri kita. Ya, jadi lengkap Islam ini, agama kita lengkap, mimpi buruk, mimpi baik, melihat yang baik, melihat yang buruk, semuanya ada
eh, syariatnya semua ada bacaannya, apa yang harus kita lakukan itu diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, jadi tidak perlu diceritakan jika mimpi buruk. Kalau mimpi baik silahkan, tapi kepada orang-orang tertentu saja. Ya. Karena kalau orang siapa saja bisa jadi dia iri, dia dengki juga, maka cukup ya. Mimpi baik itu kita cukup ceritakan, tidak perlu diposting di Facebook atau di Instagram atau di mana saja ya, cukup ya kita ceritakan kepada orang-orang dekat kita yang amankan kebaikan. Semoga mereka mendoakan semoga benar terjadi dan seterusnya. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu Ustaz. Alhamdulillah seperti itu ya. Jadi mimpi buruk nggak boleh diceritakan, apalagi detailnya ya. Detail apapun tidak detail nggak boleh. Iya, apalagi diceritakan sedetail itu. Iya. Ceritakan aja nggak boleh. Iya. Tapi kalau lagi mau khitbah, mau melamar gimana Ustaz? Ini putra saya sering mimpi ini putri antum gitu bisa Ustaz. Itu mimpi baik mungkin. Oh, itu mimpi baik. Kalau mimpi baik nggak apa-apa. Oh, kalau gitu. mimpi buruk jangan. Oh, Ya, mimpi baik boleh. tadi kan sudah saya sampaikan. Mimpi baik nggak apa-apa diceritakan. Boleh ya Ustaz, Masya Allah ya, termasuk begitu ya. Oh iya, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ini pemirsa, tuh seperti itu ya, mimpi buruk jangan sampai diceritakan walaupun rasanya ingin ditahan aja. Dan ini kemudian kalau mimpi baik boleh diceritakan begitu. Dan ini sudah datang penelpon Ibu Yanti di Sumatera Barat, coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Di Sumatera Barat, coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yanti, terima kasih sudah telepon. Cuman kami minta maaf, volume untuk mendengarkan acara kami mohon dikecilkan Ibu. Misalnya dari telepon atau dari gadget atau dari TV, dikecilkan dulu suaranya. Ya. Nanti Ibu Yanti berbicara kepada Ustadz Iqbal melalui telepon Ibu aja. Ya udah. Iya, sudah. Terima kasih. Silakan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, apakah ada sunnahnya mengangkat tangan ketika kita membaca doa-doa harian yang telah disyariatkan Ustaz? Seperti doa keluar rumah, doa masuk kamar mandi, dan doa naik kendaraan dan sebagainya Ustaz. Bisa dua pertanyaan Ustaz? Iya, silakan. Ketika terjatuh atau tersandung, kemudian kita membaca bismillah sehingga setan akan mengecil seperti lalat. Apakah ada hadisnya Ustaz? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yanti sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhol ya Ustaz. Semangat terus Ustaz. Apalagi negara aman, kita selamat belajar. Kata antum tadi kan ya. Semangat untuk belajar. Nah tadi Ibu Yanti di Sumatera Barat bertanya seperti ini Ustaz. Pertama, ada dua pertanyaan. Pertama, apa hukumnya mengangkat tangan ketika berdoa? Seperti doa mau makan, doa masuk kamar mandi, doa melakukan perjalanan. Nah itu pertama. Pertanyaan kedua, ketika kita tersandung atau apa, terus kita mengucapkan bismillah, kemudian setan mengecil seperti lalat. Nah, itu apa dalilnya, Ustaz? Apa bagaimana? Apakah dalilnya sahih atau bagaimana itu, Ustaz, dalam doa itu, Ustaz? Barakallahu fikum, Ustaz. Tafadhal. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jika tersandung atau terkena musibah apa saja, maka yang kita baca adalah alhamdulillah ala kulli hal ya. Dan zikir ini kata Nabi alaihi salatu wassalam ya, syaitan itu selalu menunggu ya di hati Bani Adam, anak Adam, dan apabila anak Adam itu berzikir, syaitan itu akan mengecil ya. Dan apabila anak Adam itu lalai, maka syaitan itu akan menggoda ya. Maka sebenarnya kapan saja ya kita lalai dari berzikir, maka syaitan akan menggoda. Dan kapan saja kita berzikir, maka syaitan itu akan mengecil ya, akan melemah. Jadi yang wajib yang untuk kita lakukan adalah berzikir kapanpun dan dimanapun. Kapanpun dimanapun. Adapun jika ya qadarullah kita ada musibah atau ada terkena sesuatu yang kita tidak senangi, maka apa yang kita baca alhamdulillah ala kulli hal ya. Setiap keluar rumah kita berdoa ya, naik kendaraan kita berdoa, masuk dan keluar rumah kita berdoa, masuk keluar masjid kita berdoa, dan tidak perlu mengangkat tangan di setiap doa-doa yang tadi kita sebutkan ya, karena
mengangkat tangan ini ya tidak di semua doa yang dibaca oleh Nabi itu beliau mengangkat tangan. Tapi ada beberapa tempat Nabi angkat tangan seperti ketika doa istisqa ya. Atau ketika kita ingin tidak ada riwayatnya apakah Nabi angkat tangan atau tidak, ya maka kita boleh mengangkat tangan seperti ya ketika kita berdoa di antara adzan dan iqamah ya. Karena ini waktu mustajab atau di sepertiga malam terakhir kita ingin berdoa atau ketika hujan, maka kita mengangkat tangan karena di antara sebab diterimanya doa adalah mengangkat tangan. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha hayyun karim." Sungguhnya Allah Maha malu, Maha pemurah. Yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ay yaruddahuma sifra. Allah malu kepada hambanya apabila dia mengangkat kedua tangannya berdoa dan kembali tangan kosong. Maka ya di antara sebab diterimanya doa ketika berdoa kita mengangkat tangan. Tapi seperti ya kita ketika sholat tentunya ada doa yang kita ucapkan tidak perlu dan tidak boleh kita mengangkat tangan karena tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Juga ya seperti ketika naik kendaraan tidak perlu mengangkat tangan, masuk WC ya, masuk rumah, keluar rumah tidak perlu kita mengangkat tangan ya, karena tidak dinukil bahwasanya Nabi mengangkat tangan di tempat-tempat tersebut ya. Jadi demikian jawabannya juga ketika zikir pagi petang banyak doa yang kita baca juga tidak perlu mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan kapan? Ketika kita contohnya berdoa antara adzan dan iqamah di sepertiga malam terakhir, di waktu hujan deras, ketika mendengar ayam berkokok. Ya. Ini kita mengangkat tangan ketika berdoa, ini baik ya, juga ketika istisqa. Ya, tapi ketika khutbah Jumat Nabi tidak mengangkat tangan, hanya mengangkat jarinya. Ya, juga makmum tidak perlu mengangkat tangan. Ya, tapi mengaminkan. Nah, demikian barakallahu fikum. Ini jawaban dari pertanyaan Ibu Yanti tadi ya di Sumatera Barat. Barakallahu fikum Ustaz Fik, barakallahu Ustaz. Alhamdulillah Ibu Yanti semoga bisa paham ya Bu ya. Terima kasih sudah menunggu dan tidak perlu mengangkat tangan kecuali beberapa kasus dalam berdoa seperti ketika hujan atau meminta hujan begitu ya. Berikutnya Ustaz, pertanyaan datang dari Abu Zain. Abu Zain di Solok, Sumatera Barat. Begitu bunyinya. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah memberikan engkau kebaikan, amin. Pertanyaan saya adalah ingin bertanya, apakah melakukan sesuatu dalam urusan agama harus ada izin atau persetujuan dari Allah dan Rasulnya ya Ustadz? Mohon contoh-contoh perkara seperti contoh-contoh perkara baru dalam Islam yang saat ini sedang terjadi. Mohon dijelaskan Ustadz, jazakallahu khairan, begitu katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Abu Zain di Sumatera Barat bertanya tentang apakah melakukan ibadah-ibadah dalam agama ini harus ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Jawabannya iya, ya harus, karena asalnya ibadah itu justru terlarang. Ya, al-aslu fil ibadah itu at-tahrim. Asalnya tidak boleh kita beribadah kecuali jika ada perintahnya. Ya. Kenapa kita sholat? Karena ada perintah sholat. Allah Subhanahu wa taala langsung memanggil Nabi kita alaihi salatu wassalam ke Sidratul Muntaha dan berbicara langsung kepada Nabi, menyampaikan perintah sholat 5 waktu. Kemudian perintah-perintah lain disampaikan oleh malaikat Jibril ya, dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, perintah perintah puasa, perintah zakat, perintah haji ya. Dan juga tata caranya harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan ini syarat ya diterimanya ibadah jika itu yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan contoh Nabi alaihi salatu wassalam. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu ya dengan baik dengan Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah dia melakukan amal soleh, yaitu sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencampuri ibadahnya dengan riya ya, dengan kesyirikan. Jadi semua ibadah, semua perkara agama itu harus ada perintahnya dari Al-Qur'an ya, atau dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, adapun perkara-perkara yang tidak ada perintahnya, tidak ada anjurannya ya, seperti merayakan atau mengadakan
kumpul-kumpul di hari-hari tertentu, hari ke-7, hari ke-100, bulan, 40 hari dan seterusnya, ya ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihissalam. Memperingati ya hari-hari tertentu, Isra Mi'raj, ya Maulid Nabi, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, yang mereka tentu lebih paham agama daripada kita. Ya, juga banyak ya kegiatan-kegiatan, ritual-ritual ibadah, ya selama itu tidak ada contohnya dari Nabi alaihi wasallam, tidak ada perintahnya dalam Al-Qur'an, maka tidak boleh kita mengerjakannya. Kita hanya mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, seperti puasa Ramadan itu wajib ya, mengeluarkan zakat, bersedekah, puasa Senin Kamis ya. Kalau puasa contohnya ya sangat banyak, puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa 3 hari dalam sebulan, puasa Asyura, puasa Arafah. Ini jelas semua dalilnya ya dari Nabi contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Juga ya salat-salat sunat, salat duha, salat lail, salat witir, ya, salat rawatib. Ya, ini semua ada perintahnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka selama itu ada perintahnya, kita kerjakan, dan jika tidak ada ya perintahnya, tidak ada anjurannya, tidak ada contohnya, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan satu amalan tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak ya. Tapi jika itu berkaitan dengan sarana prasarana, seperti saat ini kita menggunakan ya kamera, menggunakan pembesar suara, mikrofon, menggunakan internet, menggunakan mobil umpamanya, kendaraan ya, tidak harus persis ya, karena itu berkembang ya, tidak harus kita harus naik onta ketika berangkat haji ya, karena ini berkaitan dengan perkara dunia ya, perkara sarana prasarana, ini tidak harus sama persis dengan di zaman Nabi alaihi wasallam. Tapi ya ibadah-ibadah mahdhah ya, ini harus ada contohnya dari Nabi alaihissalam, karena jika tidak, ya maka amalan tersebut tertolak. Tata cara haji, tata cara umroh, ini harus ya persis dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi, sebagaimana sabda beliau, khudhu anni manasikakum, contohlah dariku manasik haji kalian. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat ya. Tata cara puasa tidak boleh kita karang sendiri, umpamanya ya bukanya nanti Isya. Ya tidak boleh, kita mulai puasa itu ketika terbit fajar dan buka ketika terbenam matahari ya. Dan ibadah-ibadah yang lainnya juga harus kita pelajari bagaimana Rasulullah melakukannya, baru kita melakukan seperti apa dicontohkan oleh beliau. Jika tidak, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Fikum bro Ustaz, seperti itu ya jawaban dari antum. Jadi jangan coba-coba bikin ibadah baru ya, seperti puasa bukanya nanti lewat Isya gitu ya, nggak bagus seperti itu dan tidak boleh, dan tertolak ya Ustaz ya. Barakallahu Ustaz. Ini kemudian pertanyaan berikut datang dari Safina Nur Ashfa di Lampung Timur, Kabupaten Lampung. Begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya Ustaz, bagaimana jika seseorang yang tinggal di pedalaman? Bagaimana jika seseorang yang tinggal di pedalaman yang tidak mengenal agama, lantas apakah mereka akan masuk neraka ya Ustaz? Jazakallah khairan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ukhti Safina Nur Ashifa di Lampung tentang seorang yang tinggal di pedalaman yang tidak mengenal agama, apakah bagaimana hukumnya nanti di akhirat? Ya, ini dibahas oleh para ulama, yaitu orang yang tinggal di pedalaman yang sangat jauh, tidak sampai ke sana informasi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sampai kepada mereka para dai, para ustadz, para penceramah, yang mungkin tinggalnya di hutan di belantara Afrika atau ya di tempat-tempat yang memang tidak sampai ke sana informasi. Maka jika benar-benar ya memang dia tidak sampai kepada mereka, ya dai juga tidak ada ajakan, maka tentunya hukum mereka seperti ahlu fatrah, yaitu orang yang hidup di antara dua nabi, yang mana mereka akan diuji nanti di hari kiamatnya, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan apabila lolos ujian, dia akan masuk surga, jika tidak maka akan masuk ke dalam neraka.
Jadi ini dibahas oleh para ulama ya, orang-orang yang punya udzur ya. Orang-orang yang punya udzur ya. Sehingga tidak sampai informasi sama sekali. Tapi ya jika sebenarnya mereka mampu ya atau sudah datang informasi tapi mereka bermalas-malasan, mereka tidak ingin mendengar atau bahkan menolak, maka ya sama dengan hukumnya orang-orang kafir yang tidak mau masuk ke dalam agama, menolak agama atau berpaling dari agama ini ya. Jika sudah sampai kepada mereka ajakan, informasi ya. Tapi jika tidak sama sekali dan tidak terbayangkan, tidak terfikirkan sama sekali oleh mereka karena memang tidak ada informasi yang sampai, tidak ada dai yang sampai ke sana, juga sarana internet mungkin tidak ada, maka hukum mereka seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu nanti di akhirat dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika lolos ujian maka mereka akan masuk surga, jika tidak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu Ustaz. Aduh, seram sekali diuji sama Allah langsung. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang-orang dan informasi dan hidayah kepada orang-orang yang di daerah ada pelosok terpencil tersebut ya. Dan masih ada kami temukan Ustaz, masih ada di Sulawesi pun masih ada Sulawesi Barat. Kami bertemu dengan teman-teman kami di sana. Kemudian ini pertanyaan berikut datang dari Raffi Haritsya Fajar. Raffi Haritsya Fajar di Bekasi, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Iqbal. Ustaz, saya izin bertanya seputar sumpah. Apakah sumpah yang tidak dilafalkan seperti demi Allah, saya tidak akan ... tetapi berniat bersumpah dengan lafal istighfar saat bertobat, apakah ini termasuk sumpah yang sah? Begitu. Dan jika sumpah yang dibuat sebelum usia baligh ya bagi laki-laki atau wanita, anak-anak, kemudian dilanggar, apakah tetap harus membayar kafaratnya? Jazakallahu khairan Ustaz atas petunjuknya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Raffi Harisha Fajar ya bertanya tentang orang yang bersumpah tapi sumpahnya tidak dilafatkan ya, hanya di dalam hati ya, tapi berniat bersumpah dengan lafal istighfar saat bertobat. Ini maksudnya apa ini? Nah, ya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal bihi aw tatakallam. Sungguhnya Allah azza wa jalla ya tidak menghukum umatku apa yang diucapkan dalam hatinya selama dia tidak melakukannya, ya benar-benar melakukannya atau tidak mengucapkannya ya. Maka selama tidak diucapkan maka itu bukan sumpah ya. Selama tidak diucapkan maka itu bukan sumpah, ya baru sekedar niat ya. Maka tentu tidak ada yang harus dilakukan dari kafarah atau lain sebagainya jika itu tidak sampai diucapkan. Ya, adapun anak kecil yang belum balik ya, maka tentu kita ajarkan kepada mereka. Tentu dia anak yang belum balik tidak dicatat dosanya. Yeah. Tapi kita harus ajarkan bahwasanya tidak boleh bermudah-mudahan dalam bersumpah, melanggar sumpah, dan jika mereka mampu maka kita sampaikan ya kafarahnya. Dia harus memberi makan 10 orang miskin, harus puasa 3 hari ya, atau harus memberi pakaian ya. Maka ini kita sampaikan, tentunya tidak dicatat dosanya, tapi tetap harus dilatih. Sebagaimana kecil kita latih untuk sholat, untuk berpuasa, ya. Tapi jika dia melanggar sesuatu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak dicatat sebagai seorang yang berdosa, ya. Tapi tetap kita larang, ya, untuk melanggar sumpahnya atau bermudah-mudahan bersumpah. Dan jika dia mampu untuk membayar kafarah sumpah yang dia langgar, maka kita tetap menganjurkannya untuk membayar kafarahnya. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, seperti itu ya. Jangan bermudah-mudah dengan sumpah ya Ustaz ya, dan kita mengajarkan kepada anak-anak kita ya Ustaz ya. Baik itu yang sudah balik maupun yang belum balik. Berikutnya pertanyaan datang dari Hasan Firani di Pakistan. Oh, dekat sekali. Dan ini pertanyaannya kalimatnya sedikit agak unik ini, mungkin karena kebiasaan masyarakat teman-teman kita, saudara kita di Pakistan ini. Coba kita Assalamualaikum Ustaz Iqbal, izin bertanya, jika seseorang
Jika seseorang mengedipkan matanya dengan maksud bahwa jika ia ingin meminum air dingin kapanpun dalam hidupnya, maka ia mengedipkan mata untuk sujud menyembah orang tertentu. Wow. Dan jika dia tidak minum air dingin sepanjang hidupnya, dia berkedip secara normal tanpa alasan apapun. Nah, kalau orang itu minum air dingin, apakah perbuatannya mengedip mata itu sebelumnya juga adalah perbuatan kufar atau kufur? Jazakallah khairan Ustadz atas ilmunya. Ini unik sekali nih dari Jika Pakistan seorang, ini. Iya. mengedipkan mata dengan maksud jika ia meminum air dingin kapanpun dalam hidupnya, maka ia mengedipkan mata untuk sujud menyembah orang tertentu. Dan jika tidak minum air, ini sepertinya hanya bisikan-bisikan setan. Iya. Dan ini yang banyak. Setan itu menggoda manusia dengan berbagai cara, dan setan sudah berjanji kepada Allah Azza wa Jalla akan menggoda anak Adam dari belakang, dari depan, dari kanan dan kiri, dan mereka bersumpah tidak akan mendapati kebanyakan anak Adam itu bersyukur. Iya. Jadi berbagai macam cara mereka lakukan, bahkan sampai man khalaqallah, sampai digoda seorang anak itu berhayal siapa yang menciptakan Allah dan seterusnya. Sebenarnya perbuatan-perbuatan seperti ini kita tinggalkan saja kita jauhi dan kita selalu berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim karena setan berusaha bagaimana kita dan usaha yang paling kuat yang mereka lakukan adalah bagaimana kita keluar dari agama ini. Kita menyembah selain Allah Subhanahu, menjadi kafir. Ini usaha terbesar mereka. Kalaupun tidak mampu, mereka berusaha untuk menggoda kita melakukan dosa-dosa besar atau melakukan kebid'ahan dalam masalah akidah. Dia rusak akidah kita, kalaupun tidak sampai keluar dari Islam, tapi dibuat kita menyimpang dalam akidah. Kalaupun tidak mampu, dia buat kita melakukan dosa besar. Kalau juga tidak mampu, dia usahakan syaitan berusaha menggoda kita melakukan dosa kecil, dan begitu seterusnya. Jadi kaitannya dengan minum air dingin, ini jelas tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang halal. Air dingin, air hangat, semua yang halal tidak boleh. Kita mengharamkan atas diri kita sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kecuali jika bukan mengharamkan tapi menghindari. Kalau seorang punya penyakit tertentu sehingga dia tidak ingin makan makanan tertentu, itu tidak masalah tentunya. Tapi jika itu tidak mudarat baginya, maka tidak boleh seorang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi mengedipkan mata untuk menyembah orang tertentu ini gimana? Menyembah itu kan dengan cara sujud, dengan cara berniat umpamanya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, sekedar mengedipkan mata. Ini hanya bisikan-bisikan setan, godaan-godaan setan yang tidak perlu untuk kita peduli, kita tinggalkan, kita jauhi, dan kita selalu berlindung kepada Allah tentunya dengan banyak berzikir, zikir pagi, zikir petang, zikir sebelum tidur, zikir ketika bangun tidur, masuk rumah, keluar rumah, berbanyak baca Al-Quran. Adapun bisikan-bisikan seperti ini kita jauhi, kita tinggalkan saja, dan tidak boleh kita perturutkan. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz. Seperti itu ya. Jadi memang bisikan setan itu bermacam-macam berupaya keras agar kita bisa lalai dari mengingat Allah atau lepas dari agama yang hak ini. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Bapak Handoko di Sukoharjo, Jawa Tengah. Begini bunyinya pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz Iqbal. Mau bertanya Ustaz, ana dari keluarga yang sederhana. Ana mempunyai masalah di dalam masyarakat karena ana masih hutang dan aib ana pun lalu dibicarakan. Masih memiliki hutang dan aib ana dibicarakan kemana-mana. Ana juga menyesal mengakui kesalahan Ana atas perbuatan Ana. Ketika menyesal, Ana kembali dengan ikhlas dan sungguh-sungguh untuk bertobat dan hijrah, untuk mengenal sunnah. Lalu dikatakan oleh mereka, sok suci, kamu tuh sok suci, ada lagi sok suci seperti itu, dan lain-lain banyak lagi. Dan kemudian Ana pun saat ini belum bekerja, dan Ana pun di kampung dijauhi oleh teman. Lantas sikap bagaimanakah yang dapat Ana lakukan ya Ustaz atas situasi Ana? Jazakallah khairan Ustaz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan urusan kita semua, memudahkan urusan Pak Handoko dan seluruh kaum muslimin. Ya, tentunya banyak ya dari saudara kita yang tertimpa hutang, kesulitan membayar hutang, ya. Dan mungkin ya belum mengetahui apa yang harus dilakukan sebenarnya ketika seorang punya hutang, ya. Pernah seorang datang melapor kepada sahabat Ali bin Abi Thalib mengeluhkan tentang utangnya yang banyak. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang barang siapa membaca doa tersebut maka sebanyak apapun utangnya akan terbayar, yaitu doa Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya, ini harus dihafalkan oleh orang ya semua yang punya hutang, para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, hafalkan doa ini jika Anda terlilit utang, ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dari yang haram dan kayakanlah aku dengan karuniamu dari selainmu. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya, adapun masalah kita dibicarakan aib kita, maka kita tidak bisa menahan mulut semua orang, ya. Kita hanya bisa bersabar, apalagi memang itu aib ya benar ada pada diri kita dan kesalahan kita di masa lalu. Semoga omongan-omongan mereka adalah penghapus dosa kita, dan harus kita ketahui bahwa siapapun yang menggibah kita, maka secara otomatis pahala kebaikan mereka ditransfer kepada rekening pahala kita. Maka ya sebagian tabi'in, sebagian ulama salaf, Al-Hasan Basri contohnya justru bersyukur jika mengetahui ada yang menggibahnya. Dia kirimkan hadiah karena dia telah mengirimkan pahala untuknya, ya. Bahkan dikatakan juga seandainya ada yang berhak kita gibah maka orang tua kita. Kenapa? Karena kalau kita menggibah seorang, sebenarnya kita sedang menghadiahkan pahala kita kepadanya. Dan seandainya ya bentuknya real, ya seperti rekening bank kita yang otomatis full atau bertambah dan berkurang, pasti tidak ada yang akan menggibahi siapapun, ya, karena dia ketahui, dia langsung lihat ya rekening pahalanya berkurang. Dan yang terjadi sebenarnya seperti itu, ya, ketika seorang menggibah orang lain, maka otomatis dia mentransfer pahalanya. Dan orang yang digibahi otomatis mendapatkan ya nilai pahala yang banyak. Maka bersabar, ya, bersabar, berusaha terus memperbaiki diri, berdoa kepada Allah agar selamat dari gangguan manusia, ya, gangguan orang-orang yang dengki dan hasad. Juga ya seorang yang bertaubat, ingin hijrah, ya, ingin meninggalkan perbuatan maksiat yang dulu tentu tidak mudah, ya. Dan ini seumur hidup, ya. Para nabi saja mereka manusia yang paling sempurna akhlaknya, ya, tapi mereka terus diejek oleh kaumnya dengan penyihir, orang gila, dukun dan seterusnya, apalagi kita yang banyak kekurangan, ya. Maka kita bersabar karena itu adalah ujian, dan tidak mungkin seorang, ya, hasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka mengatakan beriman tapi tidak diuji, ya. Ya, namanya ingin masuk surga harus melewati berbagai macam ujian, karena memang ya jalan ke surga itu penuh dengan duri, ya. Maka kita bersabar, dan kesabaran itu akan berbuah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga yang terkait dengan masalah utang tadi, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang saya bacakan tadi, dan tentunya terus semangat belajar, mempelajari agama kepada ustadz-ustadz yang terpercaya ilmunya. Dan insya Allah, ya, kalau kita dekat dengan Allah maka tidak ada masalah yang besar sebenarnya, ya. Masalah itu besar karena iman kita yang lemah. Tapi kalau iman kita kuat, maka tidak ada masalah yang besar yang kita hadapi, karena kita dekat dengan Allah yang maha memiliki segala sesuatu. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu Ustaz. Seperti itu ya Ustaz, ya. Semoga kita yang diberikan ujian kita harus sabar ya Ustaz, ya. Sabar, kita pasti diuji ya Ustaz, ya. Yeah. Para nabi kekasih Allah semua juga diuji, ya, apalagi cuma saya, cuma kita semua sini. Barakallahu fikum Ustaz. Dan alhamdulillah jawaban antum atas Bapak Handoko tadi sementara ini dituntaskan di pagi hari ini. Semoga Allah mudahkan pertemuan kita di pekan depan ya Ustaz, ya. Barakallahu fikum atas semua ilmu yang sudah di-sharing kepada kami semua di sini. Semoga Allah memberkahi ilmu yang dititipkan kepada antum Ustaz. Semoga koneksinya internetnya bersama
Fatwa Fi semua lancar ya Ustaz ya. Barakallahu fikum, dan kembali listrik menyala. Barakallahu fikum. Amin. Alhamdulillah. Amin. Bolehkah acara ini kami tutup Ustaz? Ya, silakan. Barakallahu fikum. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita sudah tuntas di pagi hari ini. Semoga Allah mudahkan untuk pertemuan kita bersama Ustadz Dr. Iqbal Gunawan Hafizahullah Ta'ala di Sulawesi Selatan dilancarkan Allah kembali di pekan depan insyaallah hari Selasa jam 10 pagi, dan hari pagi juga hari Kamis jam 10 pagi bersama Al-Ustadz Dr. Haikal Basyaril Hafizahullah Ta'ala, insya Allah dari kota Martapura itu di Kalimantan ya. Berbeda sedikit, agak geser ke kanan kalau di peta ya. Nah, kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang Ini mau nanya